Kenapa sih belakangan ini pemerintah melarang penyebaran bendera One Piece di atasnya bendera merah putih? Katanya sih itu makar. Dari lembaga keamanan ada upaya memecah belah persatuan dan kesatuan. Di sisi lain dari ketua MPR itu hanya ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi yang pasti hatinya tetap merah putih. Dari ketua Badan Cyber Ansor bilang kalau budaya pop bukan sebuah ancaman, malah jadi media penguat semangat gotong royong dan persaudaraan. Padahal dari makna bendera One Piece sendiri yaitu kebebasan, impian besar, dan kesetiaan antar grup. Menentang kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Seharusnya pemerintah bisa melihat ke belakang. Fenomena kebijakan yang menambah beban masyarakat seperti wacana WhatsApp call yang hanya dapat digunakan oleh internet premium. Kenaikan harga listrik, kenaikan pajak yang mendadak di tanggal 1 Januari 2025, rumah subsidi menjadi 18 meter, penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan, wakil menteri plus rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Tarif dagang ke Amerika ditukar dengan transfer data pribadi sangat berpotensi merugikan hak atas privasi rakyat Indonesia. Dan masih banyak lagi yang membuat masyarakat setiap hari harus senam jantung setiap scroll berita di media sosial tentang kebijakan barunya. Anda ini yang sebagai elit pemerintahan memiliki jabatan turun-temurun 7 turunan. Di pemerintahan coba sekali-kali permanen di bawah, biar tahu kondisi rakyat itu gimana. Bisa jadi pas di bawah Anda bersuara lebih keras, mengkritisi kebijakan pemerintah daripada kami yang terbiasa di bawah. Dikit-dikit rakyat mengkritisi itu makar, kejahatan. Rakyat taunya apa sih? Diancam dengan bui. Jadilah sebagai pemimpin kami layaknya sebagai bapak kandung kami. Saran kami disirusin, dibenahin yang kami kritik. Kami ingin diayomi, bukan diancam-ancam. Ini Indonesia, tanah kelahiran kami. Jadikan kami sebagai tuan di tanah air kami, bukan di negeri orang lain atau bangsa lain. Stop merusak lingkungan untuk memperkaya segelintir elit. Berikan tanah leluhur kami, bukan asal ambil dengan alasan tidak dirawat. Negara ini bukan dibangun oleh segelintir orang elit yang telah menguasai tambang dan kelapa sawit, tapi tumpah darahnya leluhur kami, semua rakyat Indonesia. Percayalah, kami paham kok merah putih harus di atas bendera One Piece. Kami paham di tanggal 17 Agustus tetap menjadi momen sakral dan tetap menjunjung tinggi sang merah putih. Di momen itu kami mendoakan semua pejuang kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Tapi kemerdekaan 17 Agustus 2025 ini menjadi pena sejarah bahwa bendera One Piece pernah berkibar menjadikan hampir seluruh rakyat Indonesia ingin mengikuti upacara kemerdekaan. Upacara kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dirasa ya biasa-biasa aja, seperti kurang aware lah. Bendera One Piece hanyalah bendera fiksi yang gak perlu menjadi ancaman. Lagian nanti setelah momen kemerdekaan udah selesai, bendera One Piece juga selesai, tapi bendera merah putih tetap berkibar. Saya meyakini bendera One Piece hanya sebuah bentuk ngeyel rakyat karena pemerintahnya juga ngeyel. Kritikan rakyatnya cuma dicuekin, ya akibatnya bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi kekecewaan rakyat ke pemerintah. Terakhir, pesan saya jadilah layaknya seperti ayah kandung kami, mengayomi, melindungi, menafkahi agar kami betul-betul yakin bahwa ini tanah air kami, tempat dilahirkan Bunda sampai akhir menutup mata. Dari rakyatmu, Cicit Dr. Suraji Tirtonegoro, pahlawan nasional dari Klaten.